Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Uang 1 miliar bisa menjadi 5 miliar karena saham ini. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini, Mimin mau bahas satu saham yang memberikan keuntungan capital gain yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir. Mereka yang membeli saham ini mungkin sudah memperoleh peningkatan aset sebanyak 5 kali hanya dalam beberapa tahun saja. Ibaratnya, jika menginvestasikan dana 1 juta sudah berkembang menjadi 5 juta. Jika berinvestasi sebanyak 100 juta sudah berkembang menjadi 500 juta. Jika berinvestasi sebanyak 1 M sudah berkembang menjadi 5 M. Apakah Anda tertarik untuk mengetahui saham ini lebih lanjut? Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Sebagai informasi, di akhir video Mimin akan sampaikan nama sahamnya. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Oke, langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 71,65% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang berada di masyarakat adalah sebesar 28,35%. Kepemilikan mayoritas saham ini termasuk besar karena saham di masyarakatnya hanya sekitar 20% saja. Selain itu, kita bisa melihat bahwa pemegang saham mayoritas merupakan perorangan yang mana tentu memudahkan pengambilan keputusan karena hanya bergantung pada satu pengambilan keputusan saja. Hal itu mungkin berbeda jika pemegang mayoritasnya adalah perusahaan, di mana harus ada perundingan terlebih dahulu oleh beberapa pihak sebelum mengambil keputusan. Hal berikutnya yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top manajemennya. Kepemilikan saham oleh top manajemen adalah sebagai berikut. Komisaris utama merupakan pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan saham sebanyak 66,90 miliar lembar. Salah satu poin plus dari saham ini adalah komisaris utamanya merupakan pemegang saham mayoritasnya. Artinya, owner perusahaan masih terlibat langsung dalam operasional usaha sehingga memperbesar kemungkinan kinerja perusahaan akan cenderung bertumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Karena owner tentu ingin aset kekayaannya meningkat, bukan? Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 116,45% dalam 4 tahun terakhir dari yang awalnya berada di angka 49,35 triliun menjadi 106,82 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 99,84 triliun, aset perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 6,99%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 198,64% selama 4 tahun, dari yang awalnya 22,03 triliun menjadi 65,79 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 61,53 triliun, liabilitas perusahaan mengalami kenaikan juga sebanyak 6,92%. Kesimpulannya, total aset dan liabilitas perusahaan mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir, di mana dalam 4 tahun terjadi kenaikan liabilitas yang lebih besar dibandingkan asetnya. Sedangkan untuk durasi 1 tahun, peningkatan aset dan liabilitas perusahaan ini terlihat seimbang di angka 6%. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 32,45 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 2,35% dibandingkan tahun 2017 dengan angkanya 33,23 triliun. Jika membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mampu mencetak penjualan 33,4 triliun, pendapatan perusahaan mengalami penurunan juga sebanyak 2,84%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 0,5 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 68,75% dibandingkan tahun 2017 dengan nominal 1,6 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 0,61 triliun, perolehan laba mengalami penurunan juga sebanyak 18,03%. Kesimpulannya, untuk pendapatan dan laba rugi terlihat dalam 4 tahun terakhir perusahaan masih belum bisa mencatat pertumbuhan. Apalagi laba perusahaan ini berkurang 68% dibandingkan tahun 2017.
Sedangkan untuk perbandingan 1 tahun sebelumnya, perusahaan masih mencatat penurunan laba meski tidak sebesar penurunan 4 tahunan. Artinya dalam 4 tahun terakhir, perusahaan belum bisa meningkatkan kinerja laba ruginya. Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp2,72 pada tanggal 4 Juni 2021. Dengan menggunakan harga saham 885, dividen yield yang diberikan sekitar 0,31%. Kesimpulannya, untuk dividen, perusahaan ini tidak menarik karena hanya memberikan dividen yang sangat kecil. Selain itu, mereka juga tidak rutin membagi dividen, di mana berdasarkan data RTI Bisnis, dividen hanya dibagi di tahun 2018 dan 2021 saja. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar Rp147. Apabila membandingkan dengan harga saham 885 saat video ini dibuat, berarti terjadi kenaikan sekitar 502,04%. Kesimpulannya, meski saham ini dari segi dividen sangat tidak menarik, namun untuk capital gain, saham ini salah satu juaranya. Terbukti di tahun 2021, perusahaan ini mencatat kenaikan sebanyak 502% jika membandingkan dengan harga yang ada di tahun 2017. Artinya, mereka yang membeli saham ini di tahun 2017 dan menyimpannya sampai sekarang sudah memberikan keuntungan 5 kali lipat. Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 685, per saham ini berada di angka 31,31 kali dengan PBV 4,05 kali. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di atas book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka Rp210. Dengan menggunakan harga saham 885, apabila harga ini naik 1 kali lipat menjadi 1.770, berarti valuasi PBV saham ini dari yang awalnya berada di angka 4,05 kali menjadi 8,43 kali. Kesimpulannya, untuk valuasi, saham ini memperlihatkan angka yang sudah premium, di mana PER di atas 30 kali dan PBV di atas 4 kali. Artinya sebenarnya sudah cukup sulit untuk harga saham ini naik 1 kali lipat dengan memberikan bagger. Tapi tentu saja hal itu tidak mustahil, bukan? Setelah melihat beberapa aspek tadi, apakah Anda sudah mengetahui nama saham yang dimaksud? Sebenarnya Mimin sedang membahas saham BRPT atau PT Barito Pacific. Perusahaan ini listing sejak 1 Oktober 1993 dan bergerak di sektor basic materials. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Di akhir video, saya mau menyampaikan bahwa baca saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analysis Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekelas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Thank you.